Setelah semua selesai dieksekusi, kami merasa ada yang kurang. Dari 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing, ternyata ada. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suharno di Cilacap, Jawa Tengah. Diary. Sebentar lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya para jemaah haji di Tanah Suci saja yang sedang sibuk menjalankan rangkaian ibadah haji, namun umat Islam di tanah air juga mulai sibuk dengan persiapan penyembelihan hewan kurban. Para penjual hewan kurban juga sudah sibuk dengan hewan kurban dagangannya, baik kambing maupun sapi atau lembu. Tidak hanya di pasar, mereka juga menjajakan hewan kurban, khususnya kambing, di pinggir jalan. Sementara takmir di masjid-masjid juga sudah membentuk panitia kurban dan melakukan rapat membahas persiapan jelang Idul Adha, termasuk takmir masjid di lingkungan tempat tinggalku. Aku sendiri terdaftar sebagai panitia kurban seksi pencacah daging. Musim jelang Idul Adha seperti sekarang ini mengingatkanku pada kejadian Idul Adha sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu selepas sholat Idul Adha, panitia kurban sudah terlihat sibuk untuk menyiapkan penyembelihan hewan kurban. Ada 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari para sohibul yang diterima panitia kurban dan akan disembelih hari itu. Saat itu merupakan sesi perdana kepanitiaan kurban yang dibentuk oleh takmir masjid di kampungku. Biasanya para sohibul ikut kurban melalui panitia di masjid kampung sebelah. Diary. Namun melihat semakin banyaknya sohibul dari kampung sendiri, akhirnya takmir masjid memutuskan untuk menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sendiri. Seekor demi seekor hewan kurban mulai disembelih. Panitia seksi kelet kulit langsung bekerja setelah hewan dipotong. Kemudian seksi brodot atau jeroan segera mengeksekusi setelah kulit selesai dikeleti. Selanjutnya tubuh hewan kurban dipotong beberapa bagian besar yang selanjutnya ditimbang. Setelah ditimbang, giliran seksi pencacah daging dan pencacah tulang mulai bekerja hingga berakhir di bagian seksi penimbangan. Setelah semua selesai dieksekusi, kami merasa ada yang kurang. Dari 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing, ternyata ada 1 kepala sapi yang hilang. Kami dari panitia pun sempat kebingungan kemana itu kepala sapi perginya. Hingga semua daging sudah selesai dibagikan, kepala sapi itu pun tidak ditemukan. Sepertinya memang ada orang yang mengambilnya.
Mungkin karena baru sekali itu kami menyelenggarakan pemotongan hewan kurban, sehingga kami kurang perhatian terhadap orang di luar panitia yang ikut wirawiri ke lokasi pemotongan hewan kurban, karena semua panitia sibuk saling membantu. Seperti seksi klet kulit yang sudah selesai dengan tugasnya, lalu membantu bagian pencacah tulang yang merupakan bagian paling butuh effort tinggi. Akhirnya kami pun mohon maaf kepada para sohibul, dan alhamdulillah para sohibul sudah mengikhlaskan hilangnya satu kepala sapi itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suharno di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Suharno yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Suharno atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.